Dokter Yanti. Selamat pagi. Mungkin untuk pertanyaan pertamanya bisa mulai dari saya nih dok. Eh, saya mau bertanya, kita nih kan sebagai calon dokter, kita udah tahu kalau proses belajar kita tuh pasti lebih lama daripada fakultas dan jurusan lainnya nih dok. Dari dokter sendiri gimana sih cara mempertahankan motivasi kita supaya kita tuh bisa terus ada semangat gitu untuk belajar di proses pembelajaran yang lama ini? Oke, baik. Di pertanyaan pertamanya, ini waktu belajar kita yang lama, gimana cara memotivasi diri sendiri ya untuk menyikapi waktu yang lama ini? Ah, kita begitu masuk ke Fakultas Kedokteran, harusnya kita bersyukur. Karena apa? Karena itu adalah karunia yang lebih besar menurut saya, karena kita sebagai tenaga kesehatan yang memang akan memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh orang yang datang ke kita. Bayang ya, nanti hubungannya antara kita dengan pasien kita setelah kita lulus kedokteran. Tentu saja untuk memberikan pelayanan, di mana pelayanan itu langsung ke intervensi tubuh manusia, tentu saja kita harus belajar lebih baik. Dan kita pendidikan kita adalah pendidikan profesi, artinya setelah selesai akademis, tentu saja kita langsung melakukan kegiatan keprofesian kita ke pasien-pasien, yaitu melalui koasisten. Dan memang peraturan perundang-undangan sendiri saat ini beda ya, zaman saya dulu di kedokteran, itu memang membatasi bahwa yang bisa memberikan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan atau tenaga medis. Artinya, nih adik-adik semua, calon-calon teman sejawat semua, belum memiliki predikat sebagai tenaga medis. Artinya nanti under supervisi. Nah, sehingga nanti praktik-praktik pada saat koasisten itu harus sangat diperhatikan. Nah, setelah itu akan ada internship. Itulah kita mengimplementasikan semuanya. Dari mulai pendidikan akademik kita selama 3 tahun, pendidikan koasisten kita untuk keprofesian kita, selanjutnya kita implementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan internship. Artinya, semangat, kita adalah orang yang akan memberikan pelayanan kesehatan ke orang yang membutuhkan kita. Setiap yang datang ke kita pasti butuh, baik konsultasi, pelayanan kesehatan, bahkan rujukan sekalipun. Ya, itu ya motivasinya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Saya mau bertanya, apa sih hal yang melatar belakangi, gimana bilangnya, apa sih hal yang menjadi latar belakang dokter memilih profesi yang sedang dokter jalani saat ini gitu dok? Yang melatar belakangi karena memang ini adalah, walaupun ini keinginan daripada orang tua saya, tapi saya sangat menghargai karena seluruh keinginan orang tua itu pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan yang kedua, ternyata baik keluarga, kerabat, bahkan lingkungan di sekitar saya waktu mengikuti pendidikan kedokteran memang membutuhkan sosok petugas kesehatan. Sehingga itulah yang memotivasi saya untuk cepat selesai, cepat menjadi dokter, dan cepat bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat selama pendidikan. Selama dokter menempuh pendidikan nih dok, ada nggak sih pengalaman berharga yang menurut dokter tuh memorable banget gitu, nggak bisa dilupain? Pertama mungkin begitu laboratorium anatomi ya, gimana dari SMA kita nggak pernah melihat mayat, mayatnya mau kita lakukan macam-macam. Nah itu tuh pengalaman berharga itu ya. Yang pertama kali pengalaman saya, ternyata seperti ini ya, terkejut-kejut gitu. Lalu yang kedua, tentu saja sebelum masuk koasisten nanti mungkin masih ada nggak ya baksos ke masyarakat. Jadi sebelum koasisten pun kita harus dekat dengan senior-senior kita. Disitulah kita belajar pertama kali untuk tensi badan, bagaimana cara anamnesis, bagaimana physical diagnostik gitu ya. Bahkan sambil pelan-pelan kita tanya tindakan yang dilakukan, misalnya pembersihan luka atau penyuntikan intramuskular. Nah, nanti itulah pengalaman-pengalaman pertama ya. Semua pengalaman pertama itu sangat berharga. Di sini eh, saya penasaran, sebagai dokter, tantangan apa yang menurut dokter itu paling sulit dan bagaimana motivasi dan tekad dokter buat
dokter menghadapi tantangan sulit itu, Dok? Ya, tantangan sulit itu awal-awal sih mulus ya, karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai dokter. Tantangan itu begitu ada tahun 2004, begitu ada Undang-Undang Praktik Kedokteran. Disitulah mulai dokter-dokter kita nih diatur dengan peraturan perundang-undangan. Harus punya izin praktek, tidak boleh menyimpan obat kalau ada tidak ada yang khusus. Jadi peraturan yang baru itu merupakan tantangan sulit kita karena kita kan sebagai profesi dokter kadang-kadang soliter ya. Cuma di kedokteran aja. Nggak mikir kalau di luar itu ada kebijakan-kebijakan yang mengatur kita dan kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru tersebut. Nah, makanya waktu itu karena pada tahun itu memang tahun yang pertama kali kita bidang kedokteran diatur, maka banyak hal-hal yang harusnya tidak terjadi. Nah, situ motivasi saya untuk mempelajari hukum. Jadi kalau adik-adik calon-calon sejawat semua melihat, memang saya juga sarjana hukum. Saya juga magister hukum. Disitulah saya mulai dan karena aktif juga di organisasi profesi pada saat itu, tentu saja itu baik sekali untuk kita memberikan juga apa namanya informasi kebijakan yang terbaru kepada teman-teman. Nah itu tantangan yang paling sulit begitu kebijakan itu berubah. Dan alhamdulillah sekarang kalau kebijakan berubah harus ada peraturan peralihan, nggak bisa ujuk-ujuk kita harus mengikuti itu. Jadi ada penyesuaian dulu ya. Mudah-mudahan pemerintah juga pemerintah daerah yang membuat kebijakan juga memberikan relaksasi untuk persiapan kita kalau memang ada perubahan. Terus saya juga penasaran, uh, sebagai dokter, adakah uh, adakah tantangan dalam uh, hal yang moral dan etika, Dok? Bagaimana tanggapan dokter mengenai itu? Ya, moral etik itu kalau kode etik kita kan udah satu, mungkin ya semua dokter kalau profesinya kan satu. Tapi begitu etik dan moral yang secara umum, kita harus menyesuaikan di mana kondisi kita berada. Baik, Dok. Sama pertanyaan saya terakhir, uh, rutinitas atau kebiasaan dokter yang menarik yang sering dokter jalani sekarang apa, Dok, biasanya? Nah, jadi kalau sebagai dokter, rutinitas yang menarik ya pada saat saya dikunjungi sama pasien. Artinya dengan seminggu sekali saya dikunjungi, masih loyal ya pasiennya, masih butuh saya gitu ya. Sampai pasti setiap hari Kamis Jumat ada WA yang masuk, dokter praktek nggak gitu ya. Padahal seminggu sekali kadang-kadang nggak praktek malah kalau dinas luar hari libur ya. Nah itu hari Sabtu Minggu adalah hari yang terbaik saya sebagai seorang dokter. Nah Senin sampai Jumat ya saya nggak sempat praktek kalau di Kementerian Kesehatan ya. Apakah dokter memiliki tips untuk angkatan kami, khususnya angkatan 2024, yang mungkin ada mengalami stres dalam proses latihan? Sepanjang tidak ada bullying, jangan stres ya. Ya, motivasinya gini. Tadi syukur ya kita sudah diterima di tempat yang bisa mendidik kita jadi tenaga kesehatan yang baik, tenaga medis sih khususnya ya. Sekarang nomenklaturnya tenaga medis. Jadi kita digembleng secara knowledge dan nanti juga akan dapat skill pada saat kita koasisten, itu kita bersyukur ya. Karena kita orang yang akan mengintervensi tubuh orang lain. Artinya kita harus belajar dengan baik. Jika dokter bisa mengulang masa studi dokter, adakah hal yang ingin dokter lakukan secara berbeda gitu? Ya, ikut aja kegiatan sama senior-senior. Karena di kedokteran itu banyak ilmu yang kita dapat di luar pelajaran, ya. Tapi kita dapat pada saat kita berinteraksi dengan senior kita. Having fun, jangan dibikin berat, ya. Kalau mau ikut kegiatan-kegiatan lain, persiapkan sepanjang itu tidak mengganggu studi, lakukan. Nah, dulu saya kurang manage waktu tuh.
Kalau bisa manage waktu, harusnya saya bisa main lebih banyak. Kalau bisa ngulang waktu, saya akan mengatur waktu saya antara belajar dan main, porsinya harus seimbang. Kayaknya dulu saya kurang seimbang. Ya, itu kalau bisa ngulang waktu sih ya, saya akan belajar memanajemen waktu karena sekarang begitu kerja keteteran waktunya. Nah, jadinya tuh sayang kalau nggak ada fun-funnya selama studi ya. Untuk dokter sendiri, pendapat dokter dalam perkembangan cara belajar dari Fakultas Kedokteran, mungkin Fakultas Kedokteran Unpad sekarang tuh bagaimana ya dok ya? Kalau cara belajar mungkin kurikulum yang baru, cuma ini yang sudah dijalani atau belum ya, nanti pada saat koasisten ya, nantinya akan hanya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan. Kalau cara belajar yang sekarang sih nggak masalah, itu makan metode ya, bagaimana kita bisa memberikan apa namanya cara agar uh, uh, mahasiswa ataupun peserta didik itu bisa lebih paham ya nanti ke depan akan profesi-profesinya. Apakah ada alasan dokter untuk memilih mengambil magister kesehatan, dok? Oh, saya magister hukum kesehatan, ada MHKes, Iya, konsentrasi kesehatan, iya. iya, apakah ada alasan terkhusus gitu, dok? Ya, ya. Tadi ya sudah diceritakan bahwa saya merasa kaget dan merasa nggak ngerti apa-apa pada saat tahun 2004 di saat Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran itu ditetapkan. Nah, itu undang-undang pertama yang mengatur pendidik apa namanya profesi dokter pada saat itu nggak ngerti apa-apa. Ternyata dibuka tuh ini baru magister hukum konsentrasi kesehatan. Angkatan 1 waktu itu di Bandung baru buka, saya masih mempertimbangkan, akhirnya saya interest masuk angkatan 2. Dari dokter sendiri, bagaimana cara dokter konsisten dalam mengatur waktu dokter? Ya sebenarnya ya konsisten, ya sekali lagi dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan hidup itu adalah pilihan, ya. Kalau nggak suka dengan sesuatu dan tidak serap di hati kita, pertimbangkan untung dan ruginya. Pilih saja sesuai. Nanti begitu dihadapkan dengan macam-macam, pasti pertimbangannya juga baik. Jangan lupa pertimbangkan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Apa rencana dokter ke depannya dalam dunia kesehatan dan apa harapan dokter di masa depan untuk kami penerus dokter gitu? Mendirikan rumah sakit, izin mendirikan klinik, puas tidak? Nah, jadi bagaimana caranya kita memberikan kepuasan kepada pelanggan kita, karena di kesehatan itu pasti ke arah pelayanan publik ya. Kalau pelayanan publik kan harus tata kelolanya baik atau good governance. Gimana caranya supaya kita terus inovasi? Dan itu pasti tidak ada akhirnya kalau kita interest. Kalau kita interest, gimana caranya supaya tidak ada insiden keselamatan pasien, itu menarik sekali. Bikin inovasi dengan teknologi, dan sekarang bidang kesehatan tidak berdiri sendiri. Kalau kita punya kelebihan di bidang teknologi, kita bisa tingkatkan pelayanan kesehatan kita dengan diintegrasikan dengan teknologi. Kalau kita punya kemampuan-kemampuan lain, misalnya kita Dan senang TikTokan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan promosi pelayanan yang ada di kita? Jadi semua apapun effort yang kita punya, kalau kita sudah interest dan kita juga apa namanya menikmati pekerjaan kita, itu pasti inovasi itu akan datang sendiri. Ya, jadi harapannya gak apa-apa, walaupun kita dokter, tapi kita punya hobi yang lain atau punya kebiasaan yang lain, gak apa-apa, ditingkatkan aja.